Perkenalkan, nama saya Putih Adisa Izafi dengan NIM 048703424. Saya mahasiswi UT Padang dengan prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Di sini soalnya, silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Nah, di sini ada 20 perintah. Sebelum itu saya akan menjelaskan command prompt atau CMD itu apa. Jadi CMD itu adalah sebuah antarmuka baris perintah atau command line interface yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan sistem operasi Windows. Dengan CMD, pengguna bisa memberikan perintah-perintah teks untuk menjalankan berbagai tugas, dari yang sederhana seperti membuat folder hingga yang kompleks seperti mengelola jaringan. Secara garis besar, fungsi CMD adalah mengelola file dan folder, mengelola aplikasi, mengatur sistem, mengelola jaringan, otomatisasi tugas, dan pemecahan masalah. Untuk menuju CMD, kita bisa ketik Win dan R secara bersamaan, lalu ketik CMD. Nah, di sini akan muncul. Perintah yang pertama itu adalah CD atau change directory. Fungsinya untuk mengubah direktori aktif atau berpindah direktori. Misalnya kita lagi ada di direktori user, akan berpindah ke direktori downloads. Nah, kita sudah berada di direktori download sekarang. Lalu kita mau pindah lagi ke asalnya. Nah, sudah kembali lagi. Lalu soal yang kedua, CLS atau clear screen. Fungsinya untuk membersihkan layar command prompt. Kita coba ketik CLS, lalu bersih lagi layarnya ya. Lalu perintah yang ketiga ada CLS / tanda tanya. Itu fungsinya untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Setelah kita ketik, dia memberitahu kita CLS itu apa, yaitu clear the screen. Lalu yang keempat ada perintah dir / fungsinya untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Seperti ini hasilnya. Dia menampilkan list file dan subdirectory di dalam directory tersebut. Isinya seperti ini. Kita bersihkan lagi ya. Lalu yang kelima ada ipconfig. Fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi TCP/IP. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu ada selanjutnya ipconfig/all. ipconfig/all. Config/all itu fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi TCP/IP secara detail, termasuk subnet mask, gateway default, dan informasi DNS. Ada informasi LAN adapter WiFi-nya seperti apa, seperti itu ya. Lalu ada ipconfig/ tanda tanya. ipconfig/ tanda tanya itu fungsinya menampilkan bantuan tentang perintah ipconfig. Jadi dia memberitahu gimana caranya. Seperti ini. Dia akan memberitahu perintah-perintah lain fungsinya untuk apa. Oke. Lalu yang ke-8 ada ipconfig release. ipconfig release itu untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer ini akan kosong. Jadi
Ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi saya tidak akan melakukannya karena akan memutus jaringan internet saya. ipconfig renew itu fungsinya untuk memperbarui alamat IP yang diperoleh secara dinamis. Namun karena saya tidak rilis yang tadi, jadi tidak ada yang diperbarui. Nah, seperti ini hasilnya. Tidak ada yang diperbarui ya, karena saya tidak menjalankan rilis yang tadi. Oops. Lalu yang ke-10 adalah ipconfig display DNS. Config display DNS. Fungsinya untuk menampilkan cache DNS. Nah, di sini hasilnya ya. Lalu ada ipconfig plus DNS. Plus DNS. Fungsinya untuk menghapus cache DNS. Ini sudah di flash ya, sudah dibersihkan. Lalu ada ipconfig register DNS. Register DNS. Fungsinya untuk mendaftarkan ulang DNS. Ini hasilnya. Lalu ada ping. Perintah ping. Ping itu fungsinya untuk mengirim paket data ke host tertentu dan menampilkan waktu respons. Seperti ini hasilnya. Let's start. Fungsinya untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, tabel routing, dan statistik jaringan. Nah, ini hasilnya ya. Nah, sudah selesai. Ada banyak juga hasilnya. Lalu ada tracer T. Fungsinya untuk menampilkan jalur yang dilalui paket data dari komputer kita ke tujuan. Seperti ini hasilnya. Lalu ada ping. Ping itu fungsinya untuk menampilkan informasi tentang kehilangan paket dan latensi pada setiap hop dalam jalur dari jaringan. Seperti ini hasilnya. Kita hapus lagi ya. Lalu ada NSLOOKUP. NSLOOKUP itu fungsinya untuk melakukan query DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain. Misalnya kita mau ke instagram.com, ingin tahu informasinya apa saja. Nah, seperti ini hasilnya. Atau misalnya NSLOOKUP google.com. Nah, ini hasilnya. Lalu ada NetSH. NetSH itu fungsinya mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan seperti firewall, routing, dan interface. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask default, gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Penelitian
tulisannya seperti ini, misalnya LAN. Hasilnya seperti ini ya, dijelaskan satu-satu. Oke, selanjutnya ada root. Root itu fungsinya untuk menampilkan dan memodifikasi atau routing. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Nah, seperti ini hasilnya ya. Misalnya root print. Nah, ini hasilnya root print. Ada interface list, IPv4 root table, asisten IPv6, seperti itu. Lalu yang terakhir ada net. Net itu fungsinya untuk mengelola sumber daya jaringan seperti pengguna, grup, dan berbagi file. Jadi dia menampilkan ada beberapa user yang digunakan dalam sistem operasi ini. Di komputer saya ada 3, yaitu ini, dan ini. Sekian dari saya. Semuanya sudah ditampilkan satu persatu dan dijelaskan fungsinya untuk perintah command prompt ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton.